Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepet sembuh teman-teman, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, selamat pagi ya menjelang siang teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan bahas ya sesuai permintaan dari teman-teman semuanya untuk update dari Pi Network ya. Jadi tetap pantengin teman-teman ya. Kita langsung saja. Seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita update market, sebelum kita ke materinya teman-teman ya atau ke intinya ya, kita update market dulu. Jadi di sini minimal teman-teman bisa tahu dan bisa melihat lah ya harga terupdate per video ini saya buat. Di sini teman-teman ya, pertama saya masuk ke Fear and Greed Index teman-teman. Ini sangat-sangat low banget teman-teman ya, di 15% ya. Jadi condong ke takut atau condong ke orang lagi males nih ya untuk masuk ke kripto atau untuk berdagang ya. Buktinya cuma 15% keberanian dari investor, bisa dibilang seperti itu. Dan benar saja kalau teman-teman lihat untuk di sini ya, market cap ya overall ya. Jadi kapitalisasi pasar dari kripto ya, semua kripto per video ini saya buat ini terjadi penurunan hampir 5% ya. Tepatnya di 4,76% ya, dan posisi di 2,57 triliun dolar. Ini penurunan yang sangat-sangat tinggi menurut saya teman-teman ya, sangat dalam ya, karena ini dalam 24 jam market cap jatuh hampir 5% ya. Tapi apakah end of crypto ya, atau apakah ini kripto sudah selesai? No, teman-teman ya. Ini bukan sentimen dari apa namanya, dari kriptonya ya. Ini sentimen memang lagi sentimen bearish ya, karena banyak sekali kebijakan-kebijakan di area ini yang membuat kripto melemah. Apalagi kalau kita tahu ya, negara-negara dengan penduduk muslim terbesar ya di dunia itu kan rata-rata, let's say kita berbicara Dubai, banyak sultan-sultan di sana ya, sultan dalam ekonomi ya maksud saya ya. Di sana banyak orang-orang tajir, orang-orang kaya, otomatis mereka close market biasanya ya di waktu-waktu Idul Fitri ya, mendekati Idul Fitri. Kira-kira seperti itu. Begitu juga kalau kita perhatikan ya, kalau dekat-dekat Chinese New Year pasti akan terjadi koreksi karena para cukong-cukong banyak yang close market dulu ya, kira-kira seperti itu. Sampai di situ dulu ya teman-teman ya. Oke, Bitcoin di sini berada di 78.000 ya, turun teman-teman ya, di level 80.000 turun ke level 70, tepatnya 79.000 ya. Dan di sini Ethereum melemah ya dalam 7 hari terakhir. Bitcoin koreksi 4% ya, Ethereum paling dalam ya, sekarang sudah bukan kepala dua lagi, kepala satu ya. XRP koreksi 9%, jadi 80% market koreksi pada saat ini ya. Tapi di sini saya mau bahas langsung Pi Network. Ini cukup dalam penurunan 7 hari ini, penurunan 19,25% teman-teman. Ada apa ya? Oke, sekarang gini ya, kita buka dulu chartnya ya. Jadi gini teman-teman ya, di dunia cryptocurrency itu ada yang namanya fear of missing out ya, atau FOMO ya. Jadi FOMO ini biasa terjadi ketika orang-orang baru ya masuk ke kripto ya. Pertama ya, kalau kita kenapa saya bilang ini pasti FOMO? Karena Pi Network ini 80% ya, 80% menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi. Koreksi kalau saya salah, kalian bisa komen di kolom deskripsi. 80% dari pemain kripto, 80% dari apa namanya, holder Pi Network ini bisa dibilang baru di dunia cryptocurrency ya. Sorry teman-teman ya. Baru dalam arti bukan nggak ngerti ya. Dalam arti tuh gini, panik sedikit otomatis selling dilakukan, atau panik sedikit terjadi penjualan. Tetapi kalau kita lihat ya, Pi Network ini walaupun terjadi penurunan yang signifikan ya, dia tidak sampai jatuh di bawah 0,8 dolar ya. Itu yang saya salut dari Pi Network, dan selalu saya ingatkan dan selalu saya sering kasih tahu ke teman-teman ya, supply beredar dari Pi Network itu ya hanya untuk saat ini agak naik ya. Saat ini 7,2% ya. Kenapa saya rubah jadi persentase? Karena di sini supply-nya 100 billion, ataupun biar kalian nggak bingung ya, total supply-nya itu 100 miliar ya. Yang keluar baru 7,2 miliar teman-teman ya.
Ini menandakan ya baru 7,2% dari total supply yang beredar ke market. Kenapa bisa naik, Bang? Ya, mungkin ya tepat apa yang saya katakan. Ya, kemarin ada yang nge-hold, akhirnya mereka mulai menjual ya. Paham teman-teman ya? Ataupun ada yang baru cair ya di main P ya. Ada mungkin yang baru berhasil klaimnya ya, sehingga bertambah supply beredarnya, kira-kira seperti itu. Tapi kedepannya apa akan bagus ya? Saya punya prediksi teman-teman, dan sesuai fakta dan data di sini ya. Ada prediksi Pi Network. Jadi buat kalian semuanya kan, ada yang mengatakan, Bang, ini Pi Network saya belum bisa diklaim. Ada yang bisa diklaim nanti 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Intinya masih banyak yang tersimpan di wallet-wallet mereka. Ya, berbahagialah kalian semuanya ya. Karena kenapa ya? Kalian bisa lihat ya, untuk tujuan Pi Network ke depan itu sangat-sangat bagus ya. Dan apalagi dia belum di listing di exchange terbesar ya di dunia, yaitu Binance dan let's say Coinbase lah ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi masih ada kemungkinan besar ledakan Pi Network ini terjadi, atau pump segede-gedenya bisa terjadi di Pi Network ya. That's why di video kali ini saya mau jelasin ya, atau saya mau perlihatkan teman-teman ya, perakiraan harga Pi Network ya atau Picoin ini di tahun 2026 ya. Di sini sesuai dengan konspirasi di market ya. Asalkan Pi Network ini bergerak di 3,06 dolar ya, sedikit konservatif ya pada tahun 2025, sambil mempertahankan 1,5 sebagai titik terendah tentatif untuk tahun ini, kita dapat mengharapkan pergerakan harga yang lebih kuat pada tahun 2026 ya. Jadi saya berbicara ini long term teman-teman ya, jangka panjang. Kenapa saya harus buat prediksi jangka panjang seperti ini, membawakan ya, bukan buat ya. Kenapa saya harus membawakan berita Pi Network jangka panjang? Karena gini ya, tidak semua holder dari Pi Network itu sudah bisa ngeklaim. Jadi ada baiknya juga buat kalian yang belum ngeklaim ya. Tapi baik banget juga kalau kalian tetap ngehold ya. Itu menurut saya berdasarkan prediksi dalam artikel ini ya, kira-kira seperti itu. Jadi saya tidak mengatakan kalian harus hold, kalian jangan jual, no ya. Tetap kita pada dasarnya, kalau merasa sudah untung silahkan jual, tetapi jangan jual semuanya. Itu yang selalu saya ajarkan ke teman-teman semuanya. Contoh, kalian punya 1.000 atau 5.000 Pi Network. Ketika kalian sudah cuan 100%, ya kalian jual lah 2.000 koin ke ya. Kalau kalian punya 5.000 ya, kalian jual 2.000. Jangan sampai jual semua. Takutnya kalau kalian nggak ada yang hold ya, nggak disisain, tiba-tiba naik ya kalian nyesel. Ya paham teman-teman ya. Oke, jadi ada baiknya kalian ngehold menurut dari artikel ini. Tapi saya sudah katakan tadi ya teman-teman ya. Jangan jual semua, kira-kira seperti itu. Karena kita menunggu di tahun 2026 teman-teman ya, ini akan settle ya, akan standar di 3 dolar. Dan bagaimana kalau selanjutnya, Bang? Kalau kita lihat di sini ya, ini ada prediction price teman-teman ya. Di sini Pi Network ini teman-teman ya, ini turunnya kelihatan sekali retail semua ya, pemain kecil semua yang orang-orang panik ya. Sedangkan yang hebat-hebat yang naik ini teman-teman ya, mereka itu masih santai saja ya, kira-kira gitu. Nah, ini yang paling kalian mungkin tunggu ya. Jadi tahun 2025 ya, satu Pi Network itu ya, harga minimum dari Pi Network ya, kalau kita berbicara sampai tahun 2035 itu paling kecil harganya itu 25 dolar ya, sedangkan harga maksimum ya dari Pi Network itu akan berada di 40 dolar. Tapi sekali lagi ya, 40 dolar ini menurut saya di tahun 2035 itu sangat-sangat kecil menurut saya untuk harga Pi Network seperti ini ya. Tetapi jika semua sirkulasi supply terlepas dan banyak yang panik dan jual, kemungkinan tidak akan menyentuh 40 dolar ya. Tetapi kalau konsisten ya, terjadi banyak hold ya, atau terjadi banyak project ya yang kerjasama dengan Pi Network ataupun Pi Network sendiri upgrading atau ekspansi, membuat project DeFi misalnya, membuat project wallet misalnya, harga 40 dolar ini sangat kecil. Bisa jadi ya mungkin 2035 ya, ini bisa jadi 100 sampai 200 dolar untuk Pi Network ya. Jadi itu pandangan pribadi saya teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena solid dari apa ya, kekompakan lah ya dari holder ya
Pi Network ini bisa dikatakan setara dengan, masih ingat ya zamannya Shiba, zamannya Baby Doge ya. Itu setara teman-teman. Jadi menurut saya pribadi akan ada harapan besar ya untuk Pi Network ke depannya ya, kira-kira seperti itu. Intinya teman-teman ya, sekarang Pi Network ini sudah ada di sekitar 40 exchange besar ya. Jadi kalian tuh nggak usah panik ya, nggak usah panik ya, karena ya jauh dari scam saat ini. Karena apa? Karena sudah mainnet ya. Kalau bilang mainnet kedua saya belum bisa bahas itu. Intinya mainnet pertama ini ya, ini memang sudah the real crypto ya untuk Pi Network ya. Jadi selamat buat kalian semua yang masih ngehold ya. Dan kalau kalian yang sudah cuan ya teman-teman ya, happy cuan juga buat kalian semuanya ya. Mungkin kalian beli dari awal ya, tapi ya saya tahu ya, kalian yang punya Pi Network ini yang bener-bener dari awal teman-teman, ya memang sudah bertahan dari awal, jadi dapatnya gratis, kira-kira seperti itu. Oke, dan terakhir ya, kalian lihat ya, Pi Network ini masih di angka, sorry, masih di posisi 11 ya. Jadi cukup kuat ya. Yang lain sudah pada turun kasta ya, turun ranking. Pi Network tetap di 11 ya. Semoga bertahan terus volume eh, dari Pi Network ini ya. Dan otomatis kalau volume semakin naik, harga semakin melonjak. Semoga ini bermanfaat ya teman-teman ya. Jangan lupa di-share. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.